Salam Bapak Ibu, Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ruang dengar pendengar suara radio Abdi Allah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu kalau sampai pada hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu mendengar firman-Mu. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, anugerah pertolongan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa itu bukan karena hebat dan gagahnya kami, semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan bagi kami. Ampunilah salah dosa kami, supaya kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, hari ini kita akan membaca, merenungkan bersama firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat ke-7 sampai ke-14. Saya bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah boleh mengikutinya di dalam hati bersama dengan saya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya." Bapak Ibu Saudara kekasih, demikian jauh
pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, lebih-lebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ibu Bapak Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Hari ini kita melihat satu topik yang cukup menarik di dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-32 ayat ke-7 sampai ke-14 ini, yaitu tentang keadilan dan kasih karunia Allah. Keadilan dan kasih karunia Allah. Hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah kisah yang mungkin paling dramatis dan ironis dalam seluruh narasi Alkitab Perjanjian Lama. Bayangkan dua adegan yang terjadi di waktu yang bersamaan. Di puncak Gunung Sinai ada seorang hamba Allah yang bernama Musa sedang berada dalam persekutuan yang intim dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Ia menerima 10 perintah atau hukum Taurat yang akan menjadi pedoman kehidupan bangsa Israel, pedoman hidup umat Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Sementara di bawah kaki gunung, ribuan orang Israel, umat yang sama yang baru saja menyaksikan mukjizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah pada saat mereka berada di Mesir, sedang melakukan pemberontakan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, mereka tidak sabar menunggu Musa. Mereka merasa Allah telah meninggalkan mereka. Dan dalam ketidakpercayaan itu, mereka membuat sebuah patung anak lembu emas. Dan mereka mulai sujud dan menyembah kepadanya. Kisah ini adalah gambaran sempurna dari pengkhianatan manusia, khususnya umat Allah, bangsa Israel, kepada Allah. Dan di sana ada respon Allah yang adil. Di sana ada respon Allah yang adil di dalam keadilannya. Namun di tengah-tengah murka yang seharusnya menghancurkan bangsa Israel, umat Allah, kita menemukan sebuah kebenaran yang paling fundamental, yaitu tentang kasih karunia Allah yang mengubah murka Allah menjadi belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, di dalam keadilan dan kasih karunia Allah ini kita bisa melihat beberapa hal, khususnya di dalam Keluaran pasal 32 ayat ke-7 sampai ke-14 ini. Hal yang pertama yang bisa kita lihat yaitu tentang pernyataan murka. Pernyataan murka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, cepatlah turun, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari tanah Mesir itu telah berlaku bejat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah,
begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu emas, anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, perhatikan perubahan bahasa yang begitu tajam di dalam narasi yang telah kita baca bersama tadi. Allah tidak lagi menyebut mereka umatku, tetapi apa? Yaitu bangsamu. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Ini bukan sekedar perubahan kata ganti, tetapi saya mau katakan ini adalah pernyataan tegas, pernyataan keras, pernyataan teologis yang harus kita pahami. Dari umatku kepada bangsamu. Bapak, Ibu, dalam satu momen tindakan penyembahan berhala telah merusak perjanjian yang suci antara Allah dan umatnya. Mereka melakukan pelanggaran. Dosa mereka bukan hanya menyembah patung. Allah menyebutnya berlaku bejat atau sihet. Sihet, berlaku bejat. Sebuah kata yang menggambarkan sebuah tindakan korupsi moral atau kehancuran total. Ironisnya mereka membuat patung itu dan mengklaim, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Mereka telah melakukan pengkhianatan secara spiritual yang paling dalam. Mengganti penyelamat yang hidup dengan berhala buatan tangan manusia. Itu adalah kebejatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Akibatnya di ayat 10, murka Allah bangkit. Murka Allah bangkit. Dan itu menjadi poin penting yang perlu kita perhatikan di dalam bacaan kita hari ini. Hukuman yang ia tawarkan kepada Musa sangatlah drastis, memusnahkan seluruh bangsa Israel. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa di mata Allah yang kudus, yaitu memusnahkan bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Murka Allah bukanlah emosi manusia yang tidak terkontrol, melainkan respon yang adil dan sempurna dari karakternya yang tak dapat berkompromi dengan dosa dan pelanggaran. Itulah karakter Allah. Allah tidak mau berkompromi dengan kebejatan manusia, dengan pelanggaran manusia, dengan dosa yang dilakukan oleh umatnya, bangsa Israel.
Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada. Mungkin kita tidak membuat atau menyembah anak lembu emas secara harafiah. Namun coba kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Apa anak lembu emas dalam hidup saya? Apa anak lembu emas di dalam hidup saya yang menyerupai anak lembu emas? Mungkin itu kekayaan, uang yang kita andalkan untuk keamanan kita. Mungkin itu karir yang kita jadikan sumber identitas, jabatan yang kita miliki, atau kemampuan intelektual, kemampuan berbicara, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Yang kapanpun kita bisa mengandalkan hal itu selain daripada Yesus Kristus untuk hal-hal yang dapat diberikan olehnya kepada kita. Tapi ingat, itu menodai perjanjian kita dengan Tuhan, dengan Allah. Karena kita lebih mengandalkan, mempercayakan kehidupan kita kepada hal-hal yang mungkin tidak kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita sadar. Mungkin bangsa Israel pada waktu itu membuat anak lembu emas. Tetapi kita pada zaman ini, kita mempercayakan kehidupan kita kepada hal-hal yang tidak kekal seperti yang saya sebut sebelumnya. Misalnya kekayaan uang, jabatan, karir yang kita miliki. Marilah kita bertobat. Kembali percayakan hidupmu kepada Allah yang sesungguhnya, yang menyelamatkan engkau dari belenggu dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, di tengah murka Allah, kita melihat peran sentral dari hambanya, yaitu Musa, sebagai perantara, dan ini menggambarkan tentang Kristus Yesus, atau sebagai tipologi tentang Kristus yang menjadi perantara bagi umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kalau kita membaca di dalam ayat 11 sampai ke 13, tetapi Musa memohonkan belas kasihan Tuhan Allahnya. Katanya, mengapa Tuhan murkamu menyala-nyala terhadap umatmu? Mengapa orang Mesir akan berkata, ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, hamba-hambamu itu. Sebab mereka telah kau janjikan dengan bersumpah demi dirimu sendiri. Musa tidak membela Israel karena mereka tidak punya argumen yang layak. Sebaliknya, ia memohonkan belas kasihan, kasih karunia Allah dengan memberikan alasan-alasan yang membuat hati Tuhan luluh. Yang pertama, dia berkata, demi nama Allah. Musa mengingatkan Allah akan nama dan reputasinya di mata bangsa-bangsa lain. Permintaan ini berfokus pada kemuliaan Allah, bukan pada kebaikan Israel. Karena bangsa Israel benar-benar bejat, tidak layak mereka berdosa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih,
pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, demi janji perjanjian, ia mengingatkan bahwa Allah akan ingat terhadap sumpahnya yang tidak bersyarat kepada Abraham dan keturunannya. Musa memohon agar Allah bertindak bukan berdasarkan keadilan yang adil dari Allah, tetapi berdasarkan kasih setianya, berdasarkan anugerahnya yang mengikatnya pada janjinya terhadap umat pilihannya. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, Musa adalah bayangan yang jelas dari Yesus Kristus. Musa berdiri di celah-celah di antara murka Allah dan dosa umatnya, bangsa Israel. Namun Kristus melakukan lebih dari sekedar memohon. Dia sendiri adalah mediator yang sempurna. Dia tidak memohon berdasarkan janji kepada leluhur, melainkan berdasarkan darahnya sendiri yang tercurah, yang menjadi jaminan dari perjanjian baru yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, kita memiliki perantara yang jauh lebih besar dari Musa. Doa kita tidak memiliki kuasa di dalam dirinya sendiri, tetapi menjadi efektif karena kita memiliki seorang perantara yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dimanapun Anda berada, sebenarnya bangsa Israel tidak layak untuk menerima anugerah dari Allah. Tapi kita dapat melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat 14 dengan berkata, "Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, frase menyesallah Tuhan ini dapat diartikan di dalam bahasa Ibrani Yinahim. Yinahim ini merupakan suatu gambaran atau dapat diistilahkan antropomorfis. Ini tidak berarti Allah berubah pikiran seperti manusia atau membuat kesalahan. Namun kalau kita lihat secara teologis, ini berarti Allah mengubah tindakannya. Allah mengubah tindakannya dari penghakiman menjadi kasih karunia atau belas kasihan. Allah tidak membatalkan keadilannya, tetapi Dia memilih untuk mengekspresikan karakternya yang paling utama, yaitu kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, sebagai respon terhadap perantara Musa yang berpusat pada janji Allah itu sendiri. Dan tentunya ini merupakan inti dari Injil yang kita kenal. Sesungguhnya kita seperti bangsa Israel yang telah berulang kali melakukan
pemberontakan dan menyembah berhala. Kita tidak ada bedanya dengan bangsa Israel. Kita pantas menerima murka Allah yang adil. Namun dalam kasih karunia-Nya, Allah menyediakan perantara yang sempurna, yaitu Yesus, Anak Allah, turun ke bumi. Dia tidak hanya memohon bagi kita, tetapi Allah menanggung murka-Nya yang seharusnya menimpa kita umat-Nya yang berdosa. Dan di atas kayu salib, Yesus menanggung murka itu. Dan kita yang tidak layak menerima pengampunan yang penuh dari Allah. Itu berita yang luar biasa. Ketika kita percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, mari kita bawa kisah ini ke dalam konteks kehidupan kita di zaman ini. Coba bayangkan sejenak sebuah alat kecil yang hampir tidak pernah lepas dari genggaman kita, yaitu smartphone. Alat ini adalah karunia yang luar biasa. Karena melalui benda ini kita bisa membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, terhubung dengan komunitas iman, dan mendapatkan informasi yang berharga melalui smartphone atau handphone yang ada di genggaman kita. Ini adalah alat yang seharusnya membantu kita terhubung dengan dunia dan bahkan dengan Sang Pencipta kita. Namun perhatikan bagaimana alat ini seringkali menjadi anak lembu emas modern kita. Sama seperti bangsa Israel yang membuat patung dari emas. Kita juga tanpa sadar kita membangun idola dari alat yang ada di genggaman kita tersebut. Bangsa Israel merasa Allah terlambat. Mereka menciptakan patung sebagai jaminan yang bisa mereka lihat dan sentuh. Mereka berkata, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka mengalihkan pujian dari Allah yang hidup kepada benda mati. Kita pun sering merasa Tuhan terlambat dalam menjawab doa yang kita naikkan kepada Allah. Seringkali kita merasa seperti itu. Atau menyelesaikan masalah-masalah kita, Tuhan terlambat dalam hal itu. Ketika kita merasa gelisah atau kesepian, kemanakah kita berpaling? Seringkali kita mencari jaminan yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Kita mencari notifikasi yang masuk, jumlah like yang bertambah, pesan dari teman-teman yang bisa membuat kita merasa dihargai, merasa diorangkan, atau berita yang membuat kita merasa aman, terkendali. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, kita mulai mengandalkan digital, smartphone yang ada di genggaman kita untuk rasa harga diri, untuk informasi, untuk ketenangan, dan distraksi dari media sosial untuk mengisi kekosongan spiritual kita.
Kita tidak mengucapkan dengan mulut memang, tetapi dengan tindakan kita. Kita mengatakan ini smartphone saya yang memberikan saya kedamaian, identitas, rasa aman, dan lain sebagainya. Bukan Tuhan kita mengalihkan pujian dari Allah yang Maha Kuasa kepada perangkat buatan tangan manusia. Inilah ironi yang sama dengan kisah anak lembu emas. Kita telah diberi karunia luar biasa, relasi hidup dengan Allah melalui Kristus, tapi kita mengabaikannya dan justru menyembah kepada ciptaannya. Kita layak menerima murkanya. Kita layak menerima murka Allah. Namun, disinilah Injil bekerja. Di tengah penyembahan modern ini, Allah tidak membinasakan kita. Sebaliknya melalui Kristus Yesus, Sang perantara kita, Dia menawarkan kasih karunia yang sama seperti yang Ia tawarkan berikan kepada bangsa Israel. Dia tidak mengambil alih smartphone kita, handphone kita, tetapi Dia menawarkan dirinya sendiri sebagai satu-satunya tempat di mana kita bisa menemukan keselamatan, kedamaian. Kita menemukan identitas dan harapan yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio suara Abi Allah, dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang telah kita dengar di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat 7 sampai ke-14 ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita bahwa dosa kita nyata dan murka Allah itu adil, tetapi kasih karunia-Nya jauh lebih dahsyat daripada pelanggaran kita. Biarlah kasih dan anugerah Allah senantiasa mengubah murka menjadi belas kasihan-Nya kepada kita umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sekali lagi karena kasih anugerah-Mu kami telah diselamatkan. Kami tak dapat dan tidak bisa membalasnya selain kami mengucap syukur dan mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah kami ya Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang telah dilayakkan oleh Engkau. Terima kasih sekali lagi atas kasih karunia anugerah-Mu bagi kami, umat pilihan-Mu. Terima kasih, indah doa, ucapan syukur, permohonan kami naikkan hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam.